Beberapa hari lalu sempat viral sebuah video perdebatan antara dua orang pria yang belakangan diketahui adalah ketua RT dan salah satu pemilik sebuah ruko. Perdebatan itu terjadi karena ketua RT tersebut merasa keberatan dengan langkah sejumlah pemilik ruko di kawasan Jalan Niaga Pluit Penjaringan Jakarta Utara karena area ruko mereka menyerobot atau memakan bahu jalan yang seharusnya untuk kepentingan umum, tapi dibuat menjadi bagian dari lapak usaha mereka. Hari ini Cek Lokasi akan mengecek langsung seperti apa sebenarnya kondisi pertokoan di Jalan Pluit, di Jalan Niaga, kawasan Pluit Penjaringan Jakarta Utara yang sedang viral sepekan ini karena diketahui sejumlah ruko yang ada di sini mengambil badan jalan untuk bagian dari lapak usaha mereka. Dan satu hal lagi, ternyata bukan sekedar badan jalan, tetapi di bawah area yang mereka pakai untuk bagian dari usaha mereka ada saluran air yang sebenarnya nggak boleh ditutup, karena kalau terjadi sumbatan atau hal-hal yang membutuhkan saluran air itu untuk dicek tidak bisa dilakukan karena sudah ditutup permanen oleh si pemilik ruko. Makanya mau nggak mau ini harus dibongkar karena memang badan jalan yang mereka pakai adalah fasilitas umum yang memang kepentingannya seharusnya untuk publik. Nah, kebetulan waktu aku datang ke lokasi ini sedang dilakukan pembongkaran oleh petugas Satpol PP pada area badan jalan yang seharusnya memang digunakan untuk kepentingan umum, tetapi sudah beralih fungsi dipakai sebagai bagian dari area teras, bisa jadi area parkir juga bisa jadi yang dipakai oleh sejumlah pertokoan di sini. Ada mobil Satpol PP tuh kalau dilihat sedang meninjau proses pembongkaran ini. Jadi ini sebenarnya ruko yang dipermasalahkan ini posisinya berhadapan, dan dua-dua sisi ini melanggar peraturan atau melanggar kesepakatan soal keberadaan jalan ini, bahwa ada titik-titik yang telah disepakati sebelumnya untuk tidak dipakai sebagai area parkir atau terasnya ruko-ruko di sini. Tapi ternyata pada akhirnya mungkin beberapa waktu lalu sebelum viral itu sudah dibiarkan begitu saja sampai akhirnya ya seperti yang dilihat, titik-titik terasnya itu dipakai untuk kawasan jualan atau juga ada yang memakainya untuk parkiran. Setelah viral dan kemudian jadi perdebatan, mau tidak mau sesuai dengan aturan yang ada itu dibongkar. Salah satu ruko yang area depannya sudah dibongkar petugas karena ada saluran air yang seharusnya tidak ditutup permanen, tetapi selama ini tertutup permanen oleh bangunan yang mereka buat. Nah, ini adalah plat beton yang di bawahnya itu adalah saluran air yang selama ini sudah lama tertutup dan sekarang harus dibuka, harus terlihat keluar. Karena tadi seperti saya bilang, yang namanya saluran air seharusnya tidak ditutup karena untuk mencegah kemungkinan adanya hal-hal di dalamnya itu yang harus dibenahi. Misalnya ada sumbatan atau apa, kalau sudah tertutup permanen kan akan sulit. Dengan begini mungkin akan lebih memudahkan petugas ketika melakukan pengecekan saluran air. Jadi ini lebar saluran air yang tertutup itu lebih kurang sekitar 80-an ya. 80 cm sesuai dengan plat beton ini, ukurannya satu plat beton.
dan area yang dimakan untuk yang dimakan oleh si ruko tempat saya berdiri ini kira-kira sekitar 7 meteran ya. Jadi dari sini nih, ini rukonya, ini area ini yang dibongkar sampai. Nah, seharusnya dari tempat mobil itu parkir sampai ke area saluran air ini tidak boleh dialihfungsikan, tapi yang terjadi sebaliknya. Nah, ini juga salah satu restoran ya, restoran yang cukup besar, yang area depannya juga harus dibongkar karena menutup saluran air dan juga badan jalan yang seharusnya untuk kepentingan umum. Jadi kurang lebih sekitar 6-7 meter badan jalan yang dimakan oleh sejumlah ruko di sini untuk memperluas area usaha mereka. Tadi Bapak, usaha di sini dari tahun berapa? 2003. Waktu tahun 2003, sebenarnya ruas jalan itu ini seluas apa dan di sebelahnya dari dulu jalannya udah seluas ini. Ini seberang ini fasos Bu, dulu lapangan tenis. Oh, yang sekarang ruko ini ya? 44 ruko ini dulu fasos lapangan tenis untuk warga Muara Karang. Oh, terus dibangunnya sejak kapan berubah? Aduh, saya lupa itu tahun berapa itu ya. Terus kemudian jadi ruko padat. Iya, betul. Berarti jauh sebelum mereka ada, Bapak sudah ada di sini. Sudah. Dan itu justru itu fasos-fasosnya. Betul. Nah, dengan adanya viral seperti ini dan ada perintah juga untuk dibongkar, Bapak menyikapinya seperti apa? Ya menyikapi itu pasrah. Pasrah. Kalau bilang melanggar, kita melanggar. Cuma ya kita minta dengan pemerintah, wali kota, PJ gubernur. Kalau kita salah, ya kali ya kita kasih keringanan bagaimana kita untuk biar restoran kafe kita tetap banyak dikunjungi pengunjung gitu loh. Jadi kalau meja kursi berkurang Bu, meja kursi berkurang, otomatis waiter kita juga pasti berkurang Bu. Karena pengunjung kita berkurang gitu loh. Tapi sebenarnya warga kooperatif mengaku memang bersalah dan siap membongkar. Kooperatif. Ibu lihat aja ada sebagai sudah mulai bongkar. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Bu. Ya. Nah, tadi kita udah ngobrol dengan Bapak Ferry, Bapak yang viral karena berdebat dengan Ketua RT di kawasan Jalan Niaga Pluit Penjaringan Jakarta Utara ini karena Pak RT merasa ruko-ruko atau restoran yang ada di sini itu sudah memakan badan jalan. Rasa kesalahan banget aku tidak tahu para pemilik restoran di sini harus membongkar area teras mereka karena dianggap memakan badan jalan dan menutup saluran air. Tempat ini menjadi persoalan, menjadi viral karena video keributan antara Ketua RT dan salah satu pedagannya. Gue berkisah sampai kapan pembongkaran ini akan seluruhnya rampung dan seluruhnya dikerjakan dengan badan bagaimana akhirnya, apakah memang nantinya akan direvitalisasi menjadi lebih baik, badan jalan lebih luas untuk semakin apa kita tunggu aja kelanjutannya. Sampai ketemu di lokasi berikutnya.